Ibu Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Yang coba yang baris nomor 3 di sini itu siapa namanya yang tidur? Oh, semangat di hari ini. Oh, enggak, kenapa? Oh, ngantuk. Semangat tidur jam berapa? Jam 2. Kenapa di jam 2? Belajar dong. Udah, mau dicoba dulu? Udah, semangat ya. Ayo, kepalanya dinaikkan yuk. Ya, nah. Ayo, kepalanya dinaikkan biar seger lagi. Kemarin kita sudah belajar apa ya? Lewat masih ingat? Teks berita, tulis teks berita. Dan kemarin ada tugas. Ada tugas. Ada, coba sudah selesai. Mana tugasnya? Coba yang sudah bisa dikumpulkan ke depan. Kemarin kita Oh iya, tugas ya. ini belum selesai. Kelompok 3 sudah. Ekornya tapi kalau misalnya ada ya ada yang ringan. Kalau kelompok 4 sudah kemarin sudah. Kelompok 1 sudah. Karena ternyata kasih banyak yang bagus. Jadi ibu karena ibu baik ya, ibu kasih waktu lagi sampai nanti sore. Oh iya. Sebelum pulang sekolah. Berarti sebelum pukul 3 sore ya. Sebelum pukul 3 nanti bisa dikumpulkan ke lab fisika. Sebelum jam 3. Jadi tugasnya disimpan dulu. Sekarang kita fokus ke fisika. Nah, kemarin kan kita sudah belajar ini ya, menulis teks berita. Sekarang kita mau belajar apa ini? Nah, di pembelajaran ini nantinya ibu harap kalian bisa memproduksi vlog sendiri. Kemudian juga bisa mengetahui kira-kira bagaimana sih ciri-ciri dari vlog itu sendiri. Gitu ya. Nah, coba hari ini kan hari batik nasional ya. Nah, ini ada yang belum pakai batik masing-masing, kenapa alasannya? Tapi kan bukan batik ini kan, bukan batik sendiri. Kan ada peraturannya enggak? Pakai batik sendiri. Oke, berarti ini udah pakai batik semua ya. Nah, kira-kira kalau misalnya batik itu termasuk warisan bangsa bukan? Ya, berarti harus dilestarikan ya. Tapi kalian kalau misalnya pakai batik itu pas kapan aja? Pas sekolah aja? Kondangan, udah mulai kondangan? Udah mulai kondangan? Tapi belum dikondangin ya? Nanti sekolah dulu ya. Nah, jadi karena kita ini kan generasi muda ya, kalian juga generasi penerus. Jadi harus bisa mulai memakai batik, mulai memakai warisan bangsa. Kalau misalnya kita meninggalkan batik, nanti kan siapa yang akan meneruskan, siapa yang akan melestarikan batik. Nanti kalau batik itu diambil sama negara. Jadi saya makanya itu karena kita itu kurang menggunakan batik. Tapi kalau misalnya semua orang pakai batik, nah itu kan nanti kelihatan oh ternyata di Indonesia batik itu masih lestari. Iya, gitu ya. Nah, coba ini ada pertanyaan apa itu vlog? Ada yang tahu? Coba siapa yang berani? Nanti ibu kasih nilai tambah. Boleh, Budi. Vlog itu sebuah video yang memberikan sebuah video yang
yang memberikan informasi informasi berupa yang kita mau berikan ya gitu. Ya biasanya tuh kalau vlog tuh pakai ke arah muka kita sendiri, jadi nggak ke depan, jadi Oh gini ya. Ada lagi yang mau berpendapat? Boleh. Siapa yang namanya? Rasya. Rasya, ya. Nah, Dalam vlog tuh menurut saya tuh memvideokan keseharian. Jadi apa video sekarang keseharian ke pergi kemana, terus menunjukkan kita sambil melakukan sesuatu. tentang keseharian. Ada lagi yang mau berpendapat? Boleh. Konten digital yang diupload ke media sosial. Ya namanya siapa? Nomor berapa? 29. Rafi. Oke, tadi ada yang berpendapat bahwa vlog itu intinya adalah video gitu ya, video yang memperlihatkan wajah kita yang nantinya diunggah ke media sosial. Setuju nggak kalian? Setuju. Nah kemarin kan kita belajar teks berita. Nah kira-kira bedanya apa antara berita sama vlog? Ada nggak perbedaannya? Ada. Apa? Kalau berita sudah terstruktur, kalau vlog mungkin terstruktur tapi nggak spesifik gitu. Terstruktur tapi nggak spesifik. Kita coba ya. Nah, pengertian vlog. Coba, ibu pengen dengar suaranya Angga. Ya Angga, silakan dibaca. Saya menampilkan video sehari-hari yang terjadi vlog. Di sini ada beberapa istilah ya. Ada vlog. Lalu vlog berarti video blog. Nah, lalu ada istilah lagi naravlog. Nah, kalau vlog itu kalian tahu adanya blog? Nah, blog itu berbentuk tulisan. Tapi kalau vlog itu berbentuk video. Ini ya. Nah, jadi vlog itu adalah suatu blog tapi dalam bentuk video. Nah, terus di sini ada naravlog. Orangnya kenal sebagai ya vlogger. Vlogger ini kan bahasa Inggris. Kalau dialihkan ke bahasa Indonesia namanya vlog. Jadi intinya itu kalau vlog isinya itu suatu video yang menyajikan naravlog yang sedang melakukan sesuatu. Tapi kalau misalnya berita itu kan kemarin ada ini ya, kayak topik-topiknya. Topiknya itu misalnya ada kebakaran, kemudian ada juga siswa-siswa yang berprestasi seperti itu ya. Nah kalau vlog ini lebih seringnya itu ke sesuatu yang menghibur. Kayak misalnya jalan-jalan, lalu kulineran, terus apa lagi? Apa? Apa lagi? Kalau vlog biasanya? Ada in my life, terus hunting, ya hunting foto gitu ya. Kalau ada nggak vlog yang sering kalian tonton? Apa itu? Konten apa? Oke, terus apa lagi selain itu? Vlogger siapa? Oh, Tarboykun. Nah, iya ya. Jadi itu semua merupakan contoh dari vlog. Nah, terus ada ciri-ciri vlog. Yang pertama, mempunyai konten yang menghibur dan mendidik. Juga kalau konten makan-makan itu menghibur nggak? Ya, bikin ngantuk. Bikin ngantuk? Kenapa bikin ngantuk? Orang makan ASMR. Kan coba kalau misalnya konten makan-makannya itu yang ini kayak mengunjungi kedai makanan sama konten mukbang itu sama nggak? Beda. Kalau misalnya konten mukbang kan cuma makan doang, dia nggak ada ngomong, nggak ada apa gitu kan? Dia nggak ada interaksi, cuma makan. Nah itu
masuk vlog bukan? Kan nggak ada sesuatu informasi yang mau disampaikan. Jadi bukan. Tapi kalau kita jalan-jalan ngasih makanan, oh mau beli makanan ini terus diceritakan kayak oh ini namanya telepon, lalu aku beli harganya segini. Nah itu termasuk vlog kan? Termasuk karena ada informasi yang disajikan. Lalu kalau ada in my life termasuk vlog bukan? Termasuk karena ada informasinya ya. Kayak seharian ini kita ngapain aja. Terus ada urutan waktunya juga. Lalu mendidik, nah mendidik juga bisa kayak misalnya kita membuat vlog tutorial. Sering nonton nggak? Vlog tutorialnya tutorial apa? Memakai sandal? Oh, tutorial memakai sandal. Kalau yang perempuan sering nonton vlog ini nggak? Tutorial? Oh enggak. Ya, oke. Kalau tutorial make up, gitu ya. Nah itu juga termasuk vlog karena menyajikan suatu informasi yang bisa kita tahu. Tutorial motor rambut itu juga bisa. Nah, lalu setelah konten yang dibidik ada apa lagi? Nah, audio. Kayak tadi ya, kalau misalnya kan nggak ada suaranya, otomatis tidak ada audio. Tapi kalau misalnya ada vlog, tapi penyajian audionya itu keras-keras, kira-kira bisa nggak kita tonton? Nggak bisa karena nanti suaranya tidak jelas. Bisa, tapi nggak enak. Iya bisa tapi tidak enak untuk didengar. Bisa tapi Tidak enak. begini. Lalu gambar jernih dan mendukung informasi. Nah misalnya ada informasi mengenai tutorial menggunakan hijab pasmina, tapi gambarnya itu malah gambar-gambar taman. Kita menjelaskan tapi gambarnya itu taman, tidak memperlihatkan tutorial pasmina. Bisa nggak? Cocok ya? Tutorial mencukur rambut, tapi ternyata yang ditunjukkan itu cara masak tempe. Cocok nggak? Yang lain jadi kalau di vlog itu gambarnya jernih dan mendukung informasi. Lalu yang terakhir mampu menyampaikan informasi dengan baik. Informasinya itu harus beruntun. Kalau misalnya informasinya itu kurang beruntun, ya tidak sistematis, karena nanti susah. Nah, kalau misalnya kita mau menyampaikan informasi, berarti kan harus ada struktur. Kalau kemarin kita sudah membahas struktur teks berita apa saja? Judul, lalu itu kan struktur supaya teks beritanya itu semakin terstruktur, semakin terarah. Nah, vlog itu juga harus informasinya itu harus disampaikan dengan baik dengan adanya struktur. Jadi perbedaan antara vlog sama teks berita itu hanya dalam penyajiannya. Kemudian juga berbeda dari segi kontennya. Kalau vlog itu lebih santai, kalau teks berita itu lebih serius. Nah, lalu ini ada faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam membuat vlog. Yang pertama apa ini? Ya, pemilihan tema. Nah, temanya itu kayak tadi ya. Kalau teks berita itu kan berarti temanya itu yang serius. Tapi kalau vlog santai, yaitu menghibur dan apa tadi? Menghibur dan mendidik. Jadi temanya itu seperti ini, perbedaan. Lalu yang kedua penggunaan audio, seperti yang tadi ya, audionya itu harus jelas. Kita kalau misalnya mau dubbing gitu, itu voice over. Kalau mau voice over itu suaranya harus jelas. Gak boleh kalau misalnya ngomong A, ya A, gak boleh A, gak boleh halo teman-teman, hari ini aku mau itu enak didengar gak? Halo teman-teman, hari ini aku harus ada intonasinya. Lalu yang ketiga penggunaan gambar itu juga, jadi di video itu harus jelas. Lalu yang terakhir kemampuan bicara. Kemampuan bicara yang akan kita kulik lebih dalam.
Coba ada yang bisa memberikan contoh penggunaan intonasi yang benar? Misalnya ibu punya ini kalimat. Halo. Ada kalimat ini. Halo, kalimat. Nah, seperti ini. Ada yang mau membacakan menggunakan intonasi yang tepat? Ada? Yuk, nanti ibu kasih nilai tambah. Boleh. Siapa ya? Naila. Halo. Yang lain dengerin ya. Coba ulang lagi Naila. Halo. Halo. Halo, hari ini aku mau jalan-jalan ke kota lama. Ikuti suaraku yuk. Gimana menurut kalian? Sudah oke belum? Intonasinya Naila? Sudah oke, alasannya kenapa? Intonasi Kenapa harus seperti itu? Coba ya, kita bayangkan. Halo, hari ini aku mau jalan-jalan ke kota lama. Suram ya, dia datang banget. Tapi kalau halo, hari ini aku mau jalan-jalan ke kota lama. Ikuti keseruanku yuk. Itu kan lebih enak didengar ya. Nah, tadi Naila sudah benar, intonasinya itu sudah tepat karena sudah ada yang tinggi dan juga rendah. Kalau ini halo, halo ini kan ada tanda serunya, berarti harus semangat. Halo. Halo. Bentar. Hari ini, koma, Halo. aku mau jalan-jalan ke kota lama. Halo. Ikuti keseruanku yuk. Yuk, Asik. Gitu Siapa ya. Tapi tadi kira-kira ada yang kurang nggak sama kalimatnya Naila? Ada nggak? Tadi kan plusnya itu sudah, yaitu intonasinya sudah tepat gitu ya. Tapi kalau minusnya ada nggak? Kurang tahu. Nah, jadi tadi itu Naila memang intonasinya sudah tepat, tetapi untuk ekspresinya itu belum. Coba ya, dilihat ya. Halo. Tadi ibu nyuruhnya baca aja ya. Mau jalan-jalan ke kota lama. Ikuti suratku yuk. Sama. Halo. Hari ini aku mau jalan-jalan ke kota lama. Ikuti suratku yuk. Dan itu bagi satu atau dua? Dua. Karena ada ekspresinya. Nah, kalau misalnya ya, ini wajahnya nggak kelihatan, tapi ngomong antara senyum dan nggak senyum itu berbeda. Kedengarannya berbeda. Coba ya. Halo. Sama. Halo. Beda nggak? Halo. Halo. Beda ya. Nih, coba ya, ibu udah depan. Kalian nggak bisa dengar ibu senyum atau enggak? Nggak bisa lihat ibu senyum atau enggak? Coba ya. Ikuti suratku yuk. Sama. Senyum kita. Ikuti suratku yuk. Yang pertama senyum. Yang pertama senyum, yang kedua enggak ya? Rambut bu. Nah, itu ada yang namanya smiling voice atau suara tersenyum. Jadi kalau misalnya kita ngomong itu misalkan harus sambil tersenyum, harus pakai smiling voice. Lalu selanjutnya ada diksi. Ada yang tahu diksi itu apa? Penggunaan kata. Penggunaan bahasa, ya penggunaan pemilihan kata. Pemilihan kata. Nah, diksi ini pemilihan kata. Nah, kalau misalnya
jadi untuk pemilihan kata itu harus disesuaikan. Kalau misalnya ada kata, ada kalimat nasi goreng ini enak banget, sama nasi goreng ini sangat menggugah selera. Lebih bagus yang mana? Menggugah selera. Ada dua kata, enak dan menggugah selera. Nah, ini juga termasuk pemilihan diksi. Kalau enak kan, ya enak, nggak ada bayang-bayang apapun. Tapi kalau menggugah selera berarti kan nasi goreng itu membuat kita merasa lapar, membuat kita merasa ingin makan nasi goreng itu. Berarti kan menggugah selera ini lebih bernilai daripada enak. Terus ada lagi, perutku lapar dan cacing-cacing di perutku berbunyi. Lebih baik mana menurut kalian? Aku lapar dan ini perutku berbunyi keroncong. Kalian pilih yang mana? Aku lapar dan perutku berbunyi seperti keroncong. Alay. Oh, menurut kalian yang ini alay? Oh, kenapa alay? Karena ada keroncong. Karena apa? Oh iya, contoh. Tapi kalau perutku berbunyi kruyuk-kruyuk, Buat bocil. perutku keroncongan. Nah, itu juga bisa Bocil. keroncongan. Iya. Perutku keroncongan. Atau perutku Dangdutan. hah? Kruyuk-kruyuk. Jadi juga termasuk pemilihan diksi. Jadi harus disesuaikan ini atau ini atau ini atau lalu yang ketiga ada pelafalan. Pelafalan itu seperti apa contohnya? Ayo, ayo. A, I, U, E, O. A harus boleh A. Nah, kalau yang ini halo, gimana cara kalian melafalkan halo ini? Halo. Mesti. Oh, good. Oh ya, halo. Lagi mau jalan-jalan ke kota. Coba, ibu mau satu pakai intonasi dan pelafalan baik. Coba ada? Halo. Yang belum, yang belum. Ayo, ayo. Kasih nilai. Anak SSC. Ada yang udah ada. Kalau Budi mau lagi sih. Bud. Yuk, siapa? Mantap. Gak ada yang mau? Lembut. Ibu hitung 1 sampai 3. Kalau gak ada ibu tunjuk. 1, 2, 2,5, 3. Oh, yang belakang mau? Panji. Iya. Coba, ibu pengen denger suaranya Ziko. Ya, Ziko. Silakan yang ini. Halo. Halo. Hari ini aku mau jalan-jalan ke kota lama. Ikuti keseruanku yuk. Selamat Ziko. Bagus ya Ziko. Tadi sudah ada intonasinya, lalu ekspresinya tadi sudah ada, sudah senyum, sudah mengeluarkan smiling voice, lalu pelafalannya juga sudah jelas. Nah, itu EO-nya itu sudah jelas. Nah, setelah itu yang terakhir apa ini? Percaya diri. Nah, kalau kalian nonton vlog, tapi nama vlognya itu gak pede, kayak
konsep. Nah, kalau misalnya ada dua naravlog, kontennya itu sama, isinya tentang ya makanan gitu. Tapi yang satu itu dia malu-malu kalau misalnya mau tanya ke pedagang. Yang satu itu udah malu-malu, kayak langsung mau ini, mau itu, mau itu. Kalian lebih suka yang mana? Satu atau dua? Yang pede ya, yang nomor 2 ya. Makanya kita harus melatih kepercayaan diri. Di sini ada yang masih suka insecure? Siapa kamu? Namanya siapa? Oh, I'm so sad. Kamu suka insecure? Kenapa insecure? Ada lagi yang suka insecure? Coba kalian itu seringnya insecure karena apa sih? Karena apa? Kenapa? Kenapa suka insecure? Karena penampilan, diledekin. Terus karena apa lagi? Karena penampilan. Terus ini karena takut gitu. Bicara. Nah, ini PR kita supaya melatih kepercayaan diri. Gimana caranya supaya kita nggak takut ngomong sama orang? Terus gimana caranya supaya kita itu bisa melakukan sesuatu yang memang ingin kita lakukan? Kita harus sering melatih. Cara gimana? Ada yang tahu? Iya. Oh, jadi banget. Kalau misalnya itu dia mikir kalau ini nggak itu lain ya. Apa yang akan tertawa? Terus kalau kan nggak mungkin kita diremehkan sampai besok. Kalau misalnya besok orang-orang udah lupa, ya udah berarti kita bisa bebas melakukan itu. Jadi ya udah mau melakukan apa dilakukan itu positif dan tidak perlu kita ya. Nah, sekarang ibu punya video. Aku ikut. Nah, ini ada salah satu contoh vlog. Kalian simak dulu ya. Selamat datang di Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Kalian bisa. Selamat datang di Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk berkeliling di salah satu objek wisata yang menawarkan berbagai macam teknik dari beberapa negara Afrika, Jepang, China, Korea, Thailand, Timur Tengah, dan tentunya Indonesia. Saat ini saya sedang berada di lokasi tapi merupakan mediasi dari beberapa kolom merah seperti yang ada di Jepang sana. Dan ada juga melihat lainnya yaitu bangunan Cina di sana dan juga ada bangunan City India nih seperti yang ada di belakang saya ini. Selain itu juga ini kemudian berfoto di para wisatawan juga bisa menyewa kostum selama 1 jam untuk akan berkeliling dan soal foto seperti yang ada di belakang saya ini. Kemudian juga bisa berfoto berjalan berkeliling ini dan teman-teman juga bisa melakukan foto ya. Nah, kalau berjalan-jalan saja, tentunya pertama ini adalah wisata kuliner ya. Nah, wisata kuliner yang disediakan di sini juga disesuaikan dengan tema negara tersebut. Yang pertama tadi saya coba ada takoyaki dan okonomiyaki dari Jepang, kemudian juga ada tteokbokki dari Korea. Ada juga kopi bersih dari Timur Tengah dengan proses pembuatan unik dan yang tak kalah menarik dan menggugah selera tentunya. Nasi liwet komplit dari Indonesia. Ini bisa menjadi asupan energi Anda untuk kembali melanjutkan berjalan-jalan berkeliling di area seluas 6 hektar ini.
Dan saat masa libur Imlek kali ini terjadi peningkatan jumlah wisatawan sebanyak 25% yang didominasi oleh pengunjung atau wisatawan dari Jabodetabek dan Sumatera serta Kalimantan. Dan bukan hanya di Lembang, Kabupaten Bandung Barat saja yang memiliki pemandangan yang asri, kemudian juga udara sejuk, tapi di pusat kota Bandung juga bisa dijadikan referensi untuk menghabiskan masa libur Imlek kali ini. Rizka Zulia, Siti Irfan, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Nah, sudah ya, tadi sudah menyimak vlog yang ini judulnya berlibur di tempat wisata kawasan Lembang. Nah, menurut kalian vlog tadi itu sudah memenuhi yang ini belum? Sudah memenuhi ini faktor yang harus diperhatikan? Coba tadi pemilihan temanya menurut kalian apa temanya? Liburan tempat wisata. Ya, temanya itu tadi berlibur. Tema. Sesuai dengan ini ya, menghibur dan juga tadi itu vlog yang menghibur. Kalau menghibur nah, tadi vlog yang tadi itu masuk ke dalam dua aspek ini, menghibur dan menghibur. Kenapa menghibur? Karena itu kan tadi santai ya. Kita bisa ikutan santai, kemudian bisa lihat kira-kira apa saja yang ada di dalam tempat tersebut. Ini mendidik karena kita ada informasi. Ya, gunung apa di sana, lalu tempatnya itu bagaimana, dan lain sebagainya. Lalu tadi penggunaan audio menurut kalian sudah enak didengar? Audio. Tadi ada suara bising. Ya, agak bising. Tadi ada beberapa bagian yang karena ada suara angin, lalu ada suara burung. Jadi tadi harusnya gimana cara untuk pakai mikrofon ya, lalu kalau misalnya di VO voice over ya itu juga bisa. Lalu selain itu kalau misalnya udah pakai ini mikrofon kemudian mau diedit pakai apa? Kalau misalnya dekat, sering edit di dekat nggak? Sering. Pakai ini noise. Bisa kan? Supaya audionya jelas, supaya suara anginnya nggak terlalu masuk, supaya suara angin dan suara burungnya itu nggak terlalu kencang. Ini bisa pakai reduce noise. Nah, kemudian penggunaan gambar tadi gambarnya sudah enak didengar. Dengar sudah enak dilihat. Sudah ya? Ya, tadi juga footage-nya itu nggak cuma mukanya si naraflognya aja ya, tapi ada burung, kemudian ada ini ada wisatanya seperti apa. Lalu kemampuan bicara, tadi naraflognya sudah punya kemampuan bicara belum? Sudah ya, kemampuan bicara juga oke. Nah, tadi mengenai kemampuan berbicara, tadi kan kalian bilang kalau kemampuan berbicaranya itu sudah baik. Intonasinya sudah bagus? Sudah. Ya, diksinya, pemilihan diksinya? Sudah juga ya. Lalu pelafalan tadi jelas nggak akhirnya? Jelas. Lalu kepercayaan diri, sudah percaya diri? Misal percaya diri ya, tadi malah ada bapak ibu yang lihat tapi tetap lanjut gitu. Kita bisa contoh
terus ini ada APD. Perhatikan dulu. Nah, ini ya. Ini ada LKPD. Kemudian ini ada video. Kalian tonton dulu. Setelah menonton video, bisa mengerjakan sampai 6. Itu silakan kalian kerjakan di SOBK. Langsung ke kelompoknya masing-masing. Dua lagi mana? Ayo langsung bergabung yuk sama kelompoknya masing-masing. Ayo, kalau misalnya kelompoknya jauh silakan mendekat. Yang mendekat jadi belajar. Kalian kelompoknya mana? Yang sebelah sana sini. Kelompoknya mana? Nanti kelompok di sini.
Iya, di kelas buat kelas sebelah. Iya langsung. Kota Malang, ceritanya kan pilih Iya.
Siswa pikir kilo 6 kilo kayaknya.
Berapa?
Oh iya, tadi lupa ini ya, presensi ya. Presensi dulu ya. Yang biasa hadir. Andi Budi, Agus Gali, Alam Tri. Hadir. Mana Alam? Mana mukanya? Mana mukanya? Andika, Angga, oh Angga, Akila, oh yang tadi, Ataya, Dilan, Bilal. Kakak, Devali, Oh, Deva. Akan, Itu legalisasi. Silakan yang sudah disampaikan.
Oh, terus kemudian kalian vlog juga ya. Dan vlog dan besok kita akan membahas vlog lagi terkait dengan tadi kan masih kan kayak ekspresi. Nah, kita akan coba untuk gitu ya. Kita sudah membaca, menulis, dan sekarang kita praktik untuk berbicara. Dan ada satu informasi lagi. Besok, ayo, Siko. Nah, ada informasi lagi. Ayo dengarkan dulu. Ayo dengarkan dulu. Dengarkan dulu ya. Nah, besok ibu minta tolong lagi ke kalian. Nah, ini kan udah bikin video. Besok bikin video lagi. Jadi besok ibu minta kalian untuk video musik ya. Kalau misalnya belum makan, silakan makan dulu. Kamu kenapa enggak? Kalau misalnya ngantuk, silakan sebelum pembelajaran ini dulu ya, disimpan dulu. Soalnya tadi ibu melihat di hasil videonya itu masih kurang bagus, dan ibu juga merasa hari ini ibu nggak terlalu fokus gitu. Jadi ibu takut nanti nilai ibu rendah, gitu ya. Jadi ibu minta bantuannya ya, biar besok nilai ibu dan nilai kalian sama-sama tinggi. Gitu ya. Tinggi mamanya. Gitu ya. Ya. Ya nanti insya Allah yang aktif besok mau ibu catat, jadi akan ibu setorkan ke Bunimania. Jadi betul-betul yang tadi juga, cuman besok yang lebih aktif lagi. Jadi kalau misalnya hari ini nilai keaktifannya itu 10, nah besok nilai keaktifannya itu 20, gitu ya. Jadi harus aktif-aktifan, gitu ya. Bisa dipahami?